Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Nurfauzia dari kelas 11 CKJ 4. Jenis-jenis konektor fiber optik ada 6. Yang pertama ada SC, subscriber connector, umum digunakan untuk konektivitas jaringan telekomunikasi dan lokal. 2. LC atau Lucent connector, kecil dan cocok untuk keperluan high density seperti dalam pusat data. Yang ketiga ST atau straight tip, dulu umum digunakan namun sekarang mulai digantikan oleh konektor yang lebih canggih. 4. MTP atau MPO atau multiple fiber push on atau pull up, digunakan untuk koneksi berbasis serat ganda atau banyak seringkali di pusat data. Yang kelima, FC atau parallel connector, biasa digunakan dalam aplikasi laboratorium dan di lingkungan industri. 6. MTARJ atau mechanical transfer registered J, kombinasi konektor serat ganda dan RJ45. Alat-alat fiber optik dan fungsinya. Alat-alat fiber optik. 1. Fusion splicer. Fusion splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. 2. Stripper atau Miller, sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. 3. Clipper. Clipper tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing. 4. Optical power meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan vektor FC. 5. Optical time domain reflectometer atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. 6. Light source. Pada dasarnya, alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya, misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi sinyalnya. 7. Optical fiber indicator. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. 8. Visual pole locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau sensor fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user atau end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Ke-9. Build Alert Test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang coba diuraikan penulis. 10. Fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. 11. Splitter optik. Splitter merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Splitter pada PON dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya ideal dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. 12. Fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution
hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. 13. Pigtail fiber optic. Pigtail fiber optic merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTB dan disambung atau splicing dengan tarikan kabel optik. 14. Optical Termination Box atau OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serap optik indoor maupun outdoor. Dan patch core OTB dapat dipasang di dinding maupun tiang. 15. Joint closure optik. Joint closure merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Contohnya, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau splicing dan hasil splicingan ditaruh di closure. Kesimpulannya, dari konektor fiber optik adalah bahwa mereka merupakan komponen vital dalam jaringan serat optik yang memungkinkan penyambungan antara kabel serat optik dengan perangkat seperti switch, router, atau sumber cahaya. Mereka membantu memastikan transmisi data yang cepat, andal, dan minim gangguan di dalam jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.